Welcome to my channel Turobul Akdam ya. Kita kembali lagi ya, melanjut kemarin kita login sebagai guru ya. Sekarang kita akan fokus pada sharing ya untuk sebagai wali kelas coba. Nah, ini bisa tampilin seperti ini ya karena mungkin Bapak Ibu besok atau mau menggunakan ya atau input nilai dengan cara yang di HP di sini ya. Saya ingatkan ya, klik kanan bagian atas terus ini klik bagian situs desktop ini. Kalau udah centang berarti nah sudah bisa dibesar kecilkan di zoom ya. Oke, langsung saja kita masuk ya. Pertama sebagai guru ya. Misalnya ini. Saya sebagai guru. Kemudian kita masuk ke ini ya, kalau kita biasanya pakai yang paket. Tergantung dari sekolah Bapak Ibu. Kemudian kita pilih sebagai guru. Nah, kita masuk login. Oke, kita masuk. Ya, nggak usah disimpan sandinya ya. Nah, di sini Bapak Ibu ini alhamdulillah kemarin sudah input nilai sudah semua ya. Nah, pastikan Bapak Ibu inputnya di dashboard ini. Ini kan kita masuk sebagai guru ya. Nah, kita ngajar apa ini alhamdulillah sudah selesai semua. Nih bagian ini udah hijau itu udah senang ya. Berarti Bapak Ibu selesai input nilai dari semua, dari baik sikap maupun pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini misalnya ya bagian kanan atas ya. Di sini kan ada menu, bagian menu ya di sini ya. Ada sebagai guru mapel, guru BK dan wali kelas. Tadi yang ini adalah bagian guru mapel, yang sekarang kita fokus di wali kelas. Coba oke saja ya sebagai wali kelas. Misalnya di sini sebagai wali kelas ya, di sini ada 30 siswa, kemudian ada 11 mapel atau kan di sini 11 guru ya, berarti ada 11 mapel. Ini sudah ada ini yang sudah keterangan tertinggi terendahnya, rata-ratanya. Kemudian nah apa saja menu-menunya? Di sini ada nama peserta didik. Nah, di sini ada nama peserta didik. Coba Bapak Ibu diklik bagian data peserta didik. Di sini ada, nah ini ada nama, keterangan alam, tempat tanggal lahir, kemudian nama, NISN dan nomor induk siswa ya. Nah, ini biasanya sinkron dengan Dapodik. Ya, kalau Dapodiknya udah fix ya tinggal ini. Kemudian data inputnya. Nah, kita akan bahas. Pertama, Bapak Ibu harus menginput kehadiran siswa. Kalau di sekolah kami yang input adalah guru BK ya. Nah, ini kita bisa di sini sebagai wali kelas 8G. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ganti ya. Di sini kan bisa. Nah, ini kalau nggak ada alfanya berarti min atau sakit, nggak ada izin tanpa keterangannya. Nah, pada saat di sini nanti kalau udah selesai klik simpan ya. Ayo klik simpan. Nah, kalau sudah simpan ya udah kita lanjut ke bagian yang kedua, nilai ekstra. Bapak Ibu misalnya di sini ekstra tetap berjalan, misalnya kan sekarang COVID ya. Nah, kalau di sekolah kami itu nggak ada. Kalau pengen menambahkan berarti nanti harus sesuai di Dapodik, itu ada guru ekstranya siapa, nanti otomatis dia akan input nilainya B atau A. Nah, nanti deskripsinya juga Bapak Ibu bisa mengisinya ya. Misalnya pramuka aktif mengikuti kegiatan pramuka dan mengamalkan dasar dharma misalnya gitu. Ini pada tambah nilai ya. Itu karena sekarang pandemi nggak usah. Kemudian input prestasi misalnya siswa Bapak Ibu yang di ampu wali kelas itu ada yang juara olimpiade. Nah, kita klik tambahkan data prestasi aja ini. Nah, kalau ada data prestasi siapa misalnya Ahmad Hamid ya dapat prestasi juara 1 lomba MTQ tingkat kabupaten. Nah, itu bisa ditambahkan seperti itu. Kalau udah jangan lupa disimpan ya. Kalau Bapak Ibu menambahkan, kemudian ini catatan wali kelas. Nah, sudah saya isi. Misalnya di sini. Nah, Labib Syaifa Jaya Ananda ini selalu mengikuti pembelajaran daring aktif ya. Nah, kemudian menyelesaikan tugas Bapak Ibu dengan baik, hanya saja perlu disiplin waktu ya, pengumpulan tugasnya agar lebih diperhatikan lagi. Jangan lupa ini misalnya pesan untuk menjaga kesehatan. Itu kalau udah selesai Bapak Ibu jangan lupa disimpan ini. Ya pokoknya ini tentang sikap atau catatan kita. Misalnya di situ ya kurang apa, nah silakan Bapak Ibu ditambahkan, simpan. Nah, itu pada bagian
catatan ya. Kalau udah tadi di sini ada deskripsi sikap, yaitu sikap apa saja? Ada spiritual dan sosial. Nah, Bapak Ibu kan kemarin sudah ya, itu gabungan dari wali kelas, BK dan guru mata pelajaran kan sudah mengisi ya. Ada sikap sosial, spiritual. Nah, kalau sudah, nah ini kenapa ini? Lumayan lama. Nah, ini ya. Kalau sudah bagus, nah Bapak Ibu tinggal di nih simpan bagian bawah. Ya, ada simpan. Nah, bagian bawah ini kan sudah. Nah, klik simpan. Nah, sudah selesai. Simpan. Nah, kita lanjut pada menu selanjutnya adalah status penilaian. Kalau Bapak Ibu pengen mengecek, nah kira-kira pelajaran mana, guru mana yang kurang aktif. Nah, kebetulan di sini kami alhamdulillah tadi baru cetak rapot ya, besok itu udah mulai cetak rapot ini. Alhamdulillah guru-gurunya sudah mengisi semua ya. Nih, kalau baru mengisi pengetahuan atau perencanaan ini ada misalnya merah ya, lainnya misalnya ada yang merah itu berarti belum. Kalau hijau semua berarti sudah aman dan bisa dicetak rapotnya ya. Ini status penilaian. Nah, pengolahan gimana? Ini juga sama sebenarnya ya. Nah, ini pengolahan nilai berarti nanti hasilnya seperti apa itu. Nilai akhir semester itu bisa nanti dilihat ya Bapak Ibu. Kemudian grafik ini misalnya ada grafik nilai siswa dan nilai per mapel. Itu nanti tergantung Bapak Ibu. Bisa dilihat ya misalnya nilai siswa di sini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau mau menampilkan juga bisa grafik. Oh, ternyata ada yang naik turun. Nah, itu ini juga per mapel ya. Nanti juga bisa Bapak Ibu lihat ya untuk bisa per mapel ya misalnya IPA. Dan di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat, nah ini bagian kayak grafik gitu ya. Nah, ini malah lebih mudah. Oh, ternyata bagian IPA ini rentangnya nilainya keterampilan itu berapa ini sudah ada grafiknya, itu udah dari otomatis di rapot. Kemudian kalau kita pengen ngecek kehadiran kita gimana ya selama si anak ini selama dari kelas ini kan kelas 8 saya. Nah, misalnya dari kelas 7 pengen lihat, oh dia kelas 7 alfanya totalnya misalnya 4. Misalnya di sini ada yang totalnya sudah 5 sakit, 2 sakit apa? Izin 1 alfanya ini misalnya gitu ya. Ini misalnya ini total jumlah sakit izin alfanya. Ini yang tahun sekarang kan sakit izin alfa. Nah, itu ya. Itu pada rekap kehadiran. Kemudian leger. Bapak Ibu misalnya pengen lihat legernya, klik ya, kemudian pilih kelas. Misalnya nah, pengen tampilan leger ini tadi sudah saya download. Nih misalnya. Nah, ini Bapak Ibu pada tampilan leger. Nih, ini kan 8G ya, semester 1. Bapak Ibu bisa ngecek ada yang nilainya kosong enggak atau di bawah KKM misalnya di sini. Nah, ternyata hampir semua nilai sudah. Nah, ini legernya. Nah, hadirnya sudah ada ekskul, kita nggak ada ya. Nah, sudah berarti nih pengetahuannya rata-rata udah ada berapa. Nah, sudah kelihatan. Nih, berarti sudah mengumpulkan semua Bapak Ibu guru. Tinggal kita bisa untuk cetak boleh. Nah, disimpan. Nah, itu pada leger. Kemudian untuk cetak rapot ya. Nah, ini jangan lupa pada yang kita kan akhir semester ya. Kalau tengah semester bisa tapi jarang ya. Rata-rata kita fokusnya di yang PAS atau PAT. Nah, ini ada pilihan dilihat ada ukuran kertas ya. Boleh Bapak Ibu bisa menggunakan folio atau A4. Nah, biasanya kita menggunakan A4 ya. Sebenarnya juga folio bisa ya. F4 kita terapkan klik. Nah, kemudian pilih kelasnya. Kita kelas 8G. Nah, kalau di sini bagian ini adalah yang bagian untuk kelengkapan rapot untuk kelas 7 biasanya. Ini untuk kelas 7 misalnya, atau ada mutasi boleh juga ya. Misalnya ada mutasi salah satu ini misalnya. Dia mutasi. Ini kita download dulu. Nanti otomatis akan keluar seperti ini. Nah, ini adalah hasil downloadan kelengkapan data ya, atau bagian sampulnya. Ini keterangan sekolah kita,
ini petunjuk pengisian e-raport, ini data diri siswa. Nah, ini ada pindah ya, mutasi. Nah, pindah ke sekolah lain atau kita pindah masuk atau pindah keluar. Ini ada keterangan ini yang keluar, kalau ini yang masuk ke sekolah yang dituju. Itu ya Bapak Ibu. Gampang. Kemudian ada lagi. Ini yang kelengkapan rapot, yang sebelahnya apa? Nah, ini yang biasanya kita print ya, ini bagian ini nilai rapot multi KKM. Multi artinya kan bermacam-macam, misalnya ada PAI KKM-nya 85, kemudian yang umum 75 atau berapa, itu yang macam-macam. Kalau yang sekolah kami menggunakan KKM yang sama, misalnya kelas 7 KKM-nya kalau kita itu 70 semua sama ya. Nah, kita langsung aja tampilkan. Misalnya klik salah satu. Nah, itu otomatis nanti download. Nah, ini ya. Nah, tampilannya sudah ingat, intinya pastikan sudah terisi semua, baik dari sikap spiritual, sosial ini. Kalau berhasil berarti ini udah kesimpan, berarti muncul deskripsi nilai pada predikat sosial dan spiritual itu. Kemudian ini yang pengetahuan. KKM-nya kelas 8 kan 72 ini ya. Jadi langsung di atas, bagian atas kan ini. Nah, ini nilainya, ini predikatnya, kemudian ini deskripsi tiap-tiap mapel ya. Saya PAI memiliki penguasaan dalam ya halal dan minuman haram, ini ada. Kemudian nih yang keterampilan, misalnya IPA, keterampilan baik dalam ya struktur tumbuhan ini. Ini yang pada keterampilan pengetahuan. Kemudian ini ekstra kan kita nggak ada ya. Ya udah, prestasi ya belum ada. Kemudian ketiga hari, dan ini misalnya alfanya 3 kali atau 3 hari. Kemudian ini catatannya udah tadi. Ananda ini selama pembelajaran kurang aktif atau apa, ini udah ada. Kemudian nih jangan lupa nanti di tanda tangan. Jangan lupa ini ya. Oh iya, untuk tanggal ini rapot itu udah dari yang bagian admin ya. Besok saya akan bahas mengenai admin dari si pengisian e-raport gitu ya. Sangat mudah bukan? Nah, ini kalau Bapak Ibu tinggal, kalau udah download ini tinggal cetak. Karena sekarang pandemi, saya itu tidak langsung masuk ke kelas, dan sehingga saya bagikannya langsung PDF ini ke siswa atau ke wali muridnya. Itu ya. Itu demikian tadi mengenai pembahasan e-raport untuk wali kelas. Nah, kalau udah selesai udah ya sampai cetak tadi ya. Oke, itu tadi legernya, nanti bisa dibagikan juga ke siswa. Udah, kalau udah ya udah kita logout, oke? Oke, begitu tadi ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. See you next time untuk ya bagian yang admin ya atau operator bagi rapat.